Rati. Rati. Abang, Aku gak heran sama kau. Akhir-akhir ini kau tampak gelisah sekali. Ada apa? mungkin Rati merindukan ibu, Bang. Karena sudah lama kan Rati tidak pulang ke Jakarta. Aku tidak percaya. Pasti ada yang mengganjal pikiran kau. Sama sekali Rati tidak pernah berpikir sampai ke situ, Bang. Sanca, aku yakin di tempat ini kita sudah aman dari kejaran Hang Cinda. Kau istirahatlah. Terima kasih, Atok. Aku tidak menyangka Hang Cinda akan menyerang ke aku saat aku tidak berdaya. Ada apa ini? Atok, terjadi sesuatu kah? Aku merasakan ada sesuatu yang terjadi pada para inyek muda. Sepertinya ada pertarungan besar. Pertarungan besar. Ini semuanya ada hubungannya dengan Humbalang dan Rajo Langit. Dan ini sangat berbahaya. Apa yang terjadi dengan mereka? Aku tidak tahu pasti. Aku harus segera menghubungi Gumara dan Libobu. Apa maksud perkataan Kimau? Paman, memangnya pemilik pedang dan kitab itu siapa sebenarnya? Ya sudah jelas Kamara lah Pitaloka. Jadi pasti dua benda sakti itu sudah pulang lagi ke rumah Kamara. Gumara, Alim. Iya, Dato'. Aku merasakan ada yang tidak beres dengan Rajo dan Alam. Sepertinya ada pertarungan besar. Apa? Kau sekarang susul mereka. Baik, Dato'. Baik, Dato'. Ada apa lagi, Kak? Sekilas Pita mendengar. Dang Rajo dan juga Atuk Alang dalam bahaya. Sebenarnya apa lagi yang terjadi, Kamara? Entahlah, saya sendiri juga tidak tahu karena itu Tunggal tidak memberitahu apa-apa. Ayo. Tunggu. Lebih baik Karina dan juga kamu Pitaloka, kalian berdua tidak usah ikut. Benar, Karina Pita. Karena tempat yang kita datangi ini, kita belum tahu seberapa bahaya medannya. Jadi kalau kalian berdua ikut, itu pasti sangat berbahaya. Kamu itu jangan meremehkan kemampuan kita ya, Alim. Kita itu bisa melindungi diri kita sendiri. Tapi Atuk Alim, kami juga penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Ini pasti urusan yang sangat genting. Menurut dari Tunggal, Rajo Langit dan juga Humbalang sedang dalam bahaya. Dan menurut firasat saya, jika kalian berdua tetap ikut, itu akan menimbulkan masalah baru. Ya sudah, Karina. Kalau memang nantinya kita akan menyusahkan mereka, lebih baik kita di sini saja. Pitaloka, pokoknya apapun yang terjadi aku akan tetap ikut. Ya sudah terserah, kalau kamu tidak mau ikut, terserah kamu. Kalian berdua boleh ikut. Dan untuk kamu Karina, kamu tidak boleh bertarung begitu saja tanpa seizin dari kakak. Iya, Kamara. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak begini? Seperti ada sesuatu yang terjadi pada inyek muda. Bang, ini kopi dan gorengannya, Bang. Abang kok terlihat gelisah sekali.
Ada masalah apa lagi, Bang? Perasaanku tidak enak, Puspa. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan ini muda. Inye muda? Maksud Atu, Inye muda yang mana yang dalam bahaya? Entahlah Nina, saya juga kurang tahu. Ya mungkin ini hanya firasat saja. Ya, Dato' Lebeh. Dato' Abu, aku titip Kumayan pada kau. Aku mau pergi ke Ngarai Sihano untuk melihat kondisi Rajo dan Alang di sana. Baik, Dato'. Terima kasih, Dato'. Firasatku benar, Puspa. Alang dan Rajo dalam bahaya. Lalu sekarang mereka ada di mana, Bang? Lebih Karat sekarang sedang menyusul mereka di Ngarai Sihano. Dan Dato' Lebih Karat saya menjaga kampung ini. Tapi intuisiku mengatakan bahwa aku harus menyusul mereka ke sana. Lantas, apa rencana Abang? Puspa, Nina, ini barangkali rahasia alam. Mungkin juga rahasia dari Tuhan. Kalau alam memberikan kita masalah, tidak baik juga rasanya kalau kita hanya diam dan pasrah menerimanya. Apa Atu ingin menyusul mereka? Sepertinya aku harus menyusul mereka. Kalian tenang-tenang saja di sini ya. Aku pergi. Hati-hati ya. Iya, Atu. Mudah-mudahan tidak ada masalah serius dengan Rajo dan Alang. Demi Tuhan, aku cemas sekali memikirkan mereka. Atu, hentikanlah. Sepertinya konsentrasi Atu sedang tidak fokus. Jika hati Atu sedang gundah, sebaiknya Atu pergi saja. Apa maksud kau, Sanca? Sudahlah Atu. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Rupanya kau bisa membaca apa yang sedang aku pikirkan, Sanca. Sudah sangat jelas Atuk mengkhawatirkan keadaan Rajo dan Humbalang. Sebaiknya Atuk susul mereka. Tapi bagaimanapun juga, aku juga harus menyelamatkan dirimu, Sanca. Atuk tenang saja. Kondisiku jauh lebih baik. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Sudah, Atuk pergi saja. Apa kau yakin? Kalau aku meninggalkan kau dalam keadaan kau masih belum sehat, Sanca? Atuk, apa kita harus bertarung untuk membuktikan kalau aku baik-baik saja? Baiklah, aku pergi dulu. Dan sebaiknya kau sembunyi di dalam tanah sampai kau benar-benar sembuh. Aku pamit. Rimau! Ternyata Inye Kumayan itu sungguh sangat bersatu. Sangat setia kawan. Berhenti, berhenti. Berhenti semuanya. Ada apa, Gumara? Saya mencium aroma harimau mendekat ke sini. Siapa Pak Mara? Saya tidak tahu. Ayah, Dato' Abu. Karina, kenapa kau ada di sini? Ayah,
Saya sendiri yang mengizinkannya, dan saya sepenuhnya yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap Karina. Kumara, apa kau tahu apa sekarang yang terjadi antara Rajo dan Alang? Kalau menurut saya, telah terjadi sesuatu hal yang sangat besar terhadap Humbalang dan juga Rajo. Jadi kau tahu masalah pastinya? Kalau menurut saya, ini ada hubungannya dengan arwah Talenggang Langit dan ilmu inyek mereka. Ya, Dato, saya juga takut kalau nantinya arwah Dato Talenggang Langit itu berbuat yang tidak pada mereka berdua. Atau Alim, sebaiknya kita tidak boleh berpikir negatif seperti itu. Siapa tahu saja, ini adalah jawaban dari teka-tekinya Kumayan. Itu artinya, di Kumayan memang harus ada 7 saja. Jadi, kalau nanti Atu Alang dan juga Rajo tidak bisa diselamatkan, aku dan Pitaloka bisa menggantikannya. Iya kan, Pita? Karina, jaga bicara kau. Maaf, Atu. Karina, janganlah kita mengambil peran Tuhan. Soal usia itu, hanya Tuhan yang tahu. Tidak elok rasanya kita membicarakan akhir dari seseorang, sementara orang itu masih ada. Atu, maafkan Karina. Mungkin saja Karina salah bicara. Ya sudah, sekarang waktu terus berjalan. Lebih baik kita langsung saja cari Humbalang dan juga Rajo. Gumara benar, Dato. Lebih baik sekarang kita ke Padang Ilalang ngarai si Hanok itu. Ayo, kita segera berangkat. Mari, Dato. Andung, terima kasih ya Andung telah membuat masakan ini untuk anak muda dan Rajo. Tenang saja Pina, mudah-mudahan mereka suka dengan masakan Andung ini. Siapa sih yang tidak tahu dengan masakan Andung? Pina saja sudah pernah mencicipinya dan rasanya enak sekali. Aneh, kenapa tiba-tiba perasaanku tidak enak ya dengan Dang Rajo? Apa yang terjadi dengan Dang Rajo? Ya ampun. Maaf, tadi Uni tidak lihat makanannya. Ratna, kenapa batu sebesar itu tidak kau lihat? Apa yang kau pikirkan? Dang Rajo Andung. Ratna merasa Dang Rajo sedang dalam bahaya yang sangat besar. Dang Rajo, ya Tuhan, kenapa lagi dengan Dang Rajo Uni? Tidak tahu Pina, tapi yang jelas firasat Uni bilang kalau Dang Rajo itu dalam bahaya sekarang. Kamu jangan berpikiran yang macam-macam, Ratna. Kamu jangan ngarang cerita. Siapa yang mau mengarang cerita Andung? Ini serius. Andung, bagaimana ini Andung? Ya sudah, kalau gitu kita segera pergi ke Padepokan Langit. Kita selesaikan di sana. Ayo, ayo, Sudah. Kenapa? Ada apa, Pita? Ada apa, Pitaloka? Pita baru saja mendapat petunjuk bisikan gaib Atu. Bisikan goib. Apa maksudnya? Bisikan gaib itu memberikan petunjuk. Kita akan lebih cepat sampai ke Ngarai Sianok itu kalau kita melewati lembah hijau. Dan kita harus memotong jalan lewat utara Bukit Siang. Tunggu dulu, Pita. Siapa yang memberimu bisikan goib itu? Entahlah ya. Tiba-tiba saja bisikan itu mengenai telinga Pita. Tapi Pita tidak tahu siapa yang mengirimkan bisikan itu. Dato, apa bisa kita percayai bisikan goib itu? Tapi sebaiknya kamu jangan berspekulasi dulu, Pita. Aku setuju dengan pendapat Pitaloka. Kita lewat sana saja. Memang jalannya agak terjal, tapi setahu aku, Lembah Hijau dan Bukit Siam adalah jalan pintas untuk menuju ke Ngarai Sianok. Sudah,
Ayo kita lihat sana. Ya sudah, ayo ikuti aku. Datuk Lebih Karat, apakah mungkin Datuk yang diramalkan para leluhur kalau Inye yang akan datang ini adalah seorang perempuan, Datuk? Mungkin saja, Datuk. Kalau melihat begitu pesat ilmu yang dikuasai oleh Pitaloka, tidak tertutup kemungkinan kalau Inye yang baru itu adalah seorang wanita, Datuk. Iya, Datuk Lebih Karat. Aku merasakan hal yang sama. Pitaloka memang seperti yang diramalkan para leluhur, Datuk. Kita susul sekarang mereka, Datuk. Mari. Kemana ayah dan juga Datuk Abu? Itu mereka, Gumara. Ayo kita ikuti mereka. Ayo. Andung, Uni, kenapa di sini sepi sekali? Harusnya Archa dan yang lainnya ada di sini, tapi kemana ya mereka? Sebaiknya kita masuk. Siapa tahu mereka ada di dalam. Ayo. Ayo, Andung. Sepertinya kita sudah ada di sekitar Ngarai Siano. Wah, tempat ini indah sekali ya. Kau benar, Karina. Tempat ini sangat indah. Sebaiknya kita fokus. Untuk apa kita kemari? Daripada kalian membahas soal padang ilalang ini. Ya, Datuk. Kita secepatnya mencari Rajo dan Alang. Tapi lihatlah, Datuk. Tempat ini sangat besar. Dari mana kita mulai mencarinya? Jika kita ingin menemukan mereka, kita terlebih dahulu harus menemukan Ngarai Sihanok. Mamara, apa tidak sebaiknya kita semua berpencar? Ah, jangan. Tunggu. Biar saya coba cari. Saya tahu di mana Ngarai Sihanok itu. Kemana arahnya, Gumara? Ke arah sana. Tolong semua ikuti saya. Kenapa di sini tidak ada orang sama sekali? Kenapa tiba-tiba Andung jadi merinding ya? Andung jadi takut. Sebaiknya kita pulang saja yuk. Sudah terlanjur, Andung. Kita tetap harus memeriksanya. Rajo? Dang Rajo. Di mana Dang Rajo nih? Iya, itu Dang Rajo. Kalian tidak melihat Dang Rajo? Mana? Andung tidak lihat apa-apa. Harimau sebesar itu kalian tidak melihatnya. Astaga. Sepertinya ada bekas pertarungan di sini. Iya. Ya benar. Sepertinya baru saja terjadi pertarungan hebat di sini. Astaga. Apa yang sebenarnya telah terjadi di sini? Tapi kemana Dang Rajo dan juga Tuk Alang? Kenapa mereka tidak ada di sini? Atau jangan-jangan Datuk Tahenggang Langit? Jangan lanjutkan, Karina. Sebaiknya kita berpencar untuk mencari Rajo Langit dan Humbalang. Kita saling berkabar. Ayo.
Kita harus menghindar. Tulang-tulang tua kita ini yang sudah dimakan usia tidak akan sanggup menahannya. Ayo kita menghindar. Cepat cari pegangan Pak Yunus. Oh, iya. Cepat. Pohon Pak Yunus, pohon. Iya, ini pohon. Ini saya, Pak Yunus. Bukankah ini jubah Tuk Alang? Kenapa bisa ada di sini? Astaga. Robekan ini. Seperti cakaran harimau. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Tuk Alang? Pita, apa yang kau temukan? Ini, Pak. Lihat itu, Pak Mara. Pita sangat yakin itu pasti jubah Tuk Alang. Kau tidak salah lagi. Ini adalah jubah yang sering dipakai oleh Humbalang. Tapi coba Pak Mara lihat. Ada bekas cakaran harimau, Pak. Kau tidak salah lagi. Ini bekas cakaran harimau. Ada apa Gumara? Oh. Pitaloka menemukan ini. Jubah yang sering dikenakan oleh Humbalang. Dan lihat ini, Ayah. Ada bekas cakaran harimau. Kita berpikir juga seperti itu, Pak Mara. Tapi siapa yang melakukannya? Aku tidak meragukan pendapatmu kalau itu adalah cakaran harimau. Tapi aku meragukan kalau mereka bertarung. Mungkin lawannya makhluk lain. Tapi pertarungan ini karena apa? Siapa dengan siapa? Saya sendiri juga tidak tahu. Pita akan menelisiknya. Siapa tahu saja Pita mendapatkan petunjuk siapa yang sudah bertarung dengan Tuk Alang. Tunggu. Ada apa, Pak? Sepertinya saya merasakan ada seseorang yang sedang mengawasi kita. Aku tidak merasakan apa-apa, Gumara. Aku juga tidak, Datuk. Saya juga tidak mencium apa-apa di sini. Biar saya coba telisik dia. Bagaimana kabarnya? Aroma dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Atau mungkin baru saja mereka pergi. Lebih baik kita secepatnya mencari mereka, karena kita baru menemukan ini. Benar. Kita berpencar dan kita cari lagi. Ayo. Uni bangun, Uni! Uni bangun! Uni! Ratna bangun! Uni bangun, Uni! Ayolah, Uni bangun, Uni! Fai, sebenarnya apa yang telah terjadi, Fai? Entahlah, Arsya. Aku tidak ingat apa-apa. Aku hanya menyelamatkan diri aku sendiri. Bukan berarti aku egois ya. Tapi, yang aku ingat, aku hanya terbawa angin. Kalian, bagaimana dengan kondisi kalian? Dan kau, Boko, bagaimana dengan kondisi kau, Boko? Ya, Rifai. Saya baik-baik saja. Bang! Rajo! Rajo!
Sepertinya mereka sudah pergi. Tapi pergi kemana? Kita harus mencarinya ke tempat lain, Pak. Kau benar, kita berpencar. Saya akan mencari ke sana, Pitaloka, Karina, kalian ke sana. Kimau, sebenarnya apa yang telah terjadi? Aku sendiri tidak tahu. Tapi yang jelas, sesuatu yang besar terjadi di sini. Dan Ratna sepertinya mau diambil. Diambil, Ki? Maksud Ki Maung diculik? Bisa seperti itu. Apakah ini semua ada hubungannya dengan Dang Rajo, Ki? Karena tadi Uni melihat Dang Rajo, tapi kami semua tidak melihatnya. Aku tidak tahu. Dan aku tidak bisa menduga-duga. Biar semua ini yang menjelaskan. Biasanya kondisi seperti ini, semua ini pasti akan datang tepat waktunya. Datuk. Bagaimana, Datuk? Saya sudah menelisik dari Bukit Tinggi sampai Kota Agam. Saya tidak menemukan jejak Rajo dan Alam, Datuk. Saya juga sudah mencari sampai ke Kota Gadang. Tapi tidak satu pun saya menemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Dan kau, Pitaloka? Pita dan Karina sudah ke perbatasan 6 suku, Datuk. Tapi kami berdua tidak menemukan apa-apa. Sebaiknya hal ini kita laporkan kepada Datuk Tunggal. Benar, Datuk. Aku akan panggil Datuk Tunggal. Datuk, baru saja aku mau memanggil Datuk. Aku melihat telah terjadi pertempuran yang besar di sini. Benar, Datuk. Bahkan Pitaloka menemukan jubah Humbalang telah rusak. Iya, Datuk. Ini jubahnya. Sebenarnya apa yang terjadi pada Rajo Langit dan Humbalang? Di mana mereka? Sesuatu yang dahsyat telah terjadi di sini. Datuk! Datuk! Ada apa, Gumara? Lihat, apa yang saya temukan? Potongan pakaian dari Rajo Langit. Benar. Ini baju Rajo Langit. Itu sobekan baju Rajo Langit yang sering dikenakan. Apa yang terjadi, Datuk Tunggal? Ya, aku kira telah terjadi pertarungan yang besar, tapi tanpa musuh yang nyata. Maksud Datuk? Aku belum tahu secara persis. Tapi yang jelas, ini pertarungan yang sangat aneh. Iya, Datuk. Kita sendiri juga tidak bisa menebak-nebak apa sebenarnya yang terjadi. Lebih baik kita mulai telisik dari baju. Kita coba saja. Aku tidak bisa menelisiknya, Datuk. Saya juga tidak bisa. Bagaimana dengan kau, Kumara? Saya melihat sosok Humbalang yang sedang terluka parah. Dan dia berusaha menolong Rajo Langit.
Rajo Langit terseret-seret oleh sebuah sosok, tapi sayangnya sosok itu tidak jelas. Tolong saya, Pak. Bapak jangan bawa saya, Pak. Bapak, Alang sedang dalam bahaya, Pak. Siapa yang menyeretnya, Kumara? Entahlah, Datuk. Karena sosok itu membelakangi saya. Dan ada kemungkinan kalau sosok itu adalah Datu Talenggang Langit, ayahnya Rajo. Pak, lepaskan saya, Pak. Apa teman saya sedang dalam bahaya, Pak? Apa tolong lepaskan saya, Pak? Saya mau menolong Alang, apa? Apa lepaskan apa? Kok marah? Ada apa, Gumara? Saya melihat Datu Talenggang Langit menyeret Rajo dan Humbalang sedang dalam kondisi terluka. Aku juga melihatnya. Aneh sekali. Kenapa hanya Pamara dan Atuk Tunggal yang bisa menelisik sampai sejauh itu? Kasihan sekali Ratna. Dia masih belum sadar juga. Sebenarnya apa yang terjadi pada dia? Saya akan menolongnya. Menurut saya tidak akan sulit untuk menyadarkan dia. Hendak kemana kau, Kegora? Cinda, saya mau membantu Ratna. Tidak perlu kau menjadi pahlawan bagi Ratna. Janganlah kau memperkeruh suasana. Kalau nanti terjadi apa-apa, kita para siluman yang kena getahnya. Sudahlah. Kau tidak bisa mengatur saya. Zaman kekuasaan kau sudah berakhir, Hang Cinda. Merapi dan laut. Kata-kata kau menyebalkan. Setauku, kau amat mengagumi Putri Semidang Rindu. Kalau kau mendekati Ratna, sama saja kau berkhianat pada Putri Semidang Rindu. Kau jangan mengatur saya. Kau tidak berhak untuk melarang saya. Lagi pula, Rindu sudah tidak tahu entah kemana. Dia seperti lenyap di telan bumi. Dan sekarang saya mencintai Ratna. Dan kau tahu, saya tetap akan membantu Ratna. Oh, Merapi dan laut. Aku merasakan kekuatan yang amatlah besar. Amat dahsyat. Apa kata kau? Kekuatan dahsyat? Aku baru saja merasakannya. Sudahlah, jangan kau lakukan ini. Berbahaya bagi kau. Saya tidak peduli. Saya tetap akan membantu Ratna. Kau sungguh menyebalkan. Amat menyebalkan. Ya! Pak Tarik, anginnya sudah tidak ada, Pak Tarik. Anginnya sudah reda.
Pak Tarik. Pak Tarik. Pak Tarik. Pak Tarik. Pak Tarik. Kenapa dia pingsan? Pak Tarik. Pak Tarik. Aduh, bagaimana ini? Ini pasti ada serangan lagi nih. Di Kemayan. Pak Tarik, Pak Tarik. Aduh, saya sendirian lagi. Aduh. Mana saya sendirian, saya tidak kuat. Tolong! Tolong Pak Tarik pingsan! Pak Yunus, kenapa? Pak Tarik pingsan. Tadi ada angin puting beliung. Apa? Angin puting beliung? Aneh. Berarti kencang sekali angin puting beliung itu. Oh, sudah. Kamu ambil air putih, kita sadarkan Pak Tarik. Yang lain ke rumah ini untuk laporkan kejadian begini. Ya, tidak perlu. Kita bangunkan saja Pak Tariknya. Iya. Pak Tarik. Ayo bangun. Pak Tarik. Ayo Pak Tarik. Pak Tarik, ayo bangun. Pak Tarik. Bangun. Pak Tarik. Ayo Pak Tarik. Pak Tarik, ayo bangun. Angin. Pegangan Pak Yunus, pegangan. Sudah. Anginnya sudah tidak ada. Aku tak apa-apa. Kalian pulang sajalah. Biar aku sama Pak Yunus yang ke rumah Dato' Lebay Karat. Iya. Ya udah. Sudah. Ayo, bubar ya. Jangan cuma kita berdua yang ke rumah Dato' Lebay Karat. Kita singgah ke rumah Badrul, Artaya. Ya. Ayo, Pak Yunus. Ayo. Bagaimana Datuk? Sudah jelas Rajo Langit dan Humbalang sekarang terlibat masalah. Kemana kita harus mencarinya? Tunggu sebentar. Aku akan mencoba untuk bersemedi lagi. Untuk meminta petunjuk kepada para leluhur kita. Kalau begitu, Pitaloka, Karina, sebaiknya kalian pulang ke Kumayan. Biarkanlah masalah Rajo dan Alang ini ditangani para Inye. Tapi ayah, kami berdua juga ingin sekali membantu. Iya, Tok. Kami ini kan juga calon Inye. Jadi siapa tahu nanti kalian semua membutuhkan bantuan kami. Datuk. Alang. Ya Alang, aku mendengar. Maaf, Datuk. Ya, tadi. Tolong kami, Datuk. Alang, di mana kau? Di mana kau berada, Alang? Nampaknya Datuk Tunggal sedang berkomunikasi dengan Alang. Apa jangan-jangan Alang itu meninggalkan pesan? Sepertinya begitu. Tapi kenapa hanya Datuk Tunggal yang bisa mendengarnya? Itulah membuktikan kalau ilmu kanuragan Datuk Tunggal di atas kita semua. Arwah Datuk Talenggang Langit. Dia murka dan dia membawa Rajo, Datuk. Alang, apa yang kau katakan? Tolong keraskan suaramu. Alang, apa yang kau katakan, Alang? Katakan yang jelas, Alang. Bagaimana Datuk? Aku tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Tapi yang pasti, Alang meminta bantuan kepada kita.